Hari ini kita melakukan press conference untuk Anugerah Komedi Indonesia yang keempat, dan yang pertama diadakan di RCTI, 3 sebelumnya kita adakan di iNews. Tapi masih satu grup, dari terus melanjutkan, hanya sekedar melanjutkan, dan mudah-mudahan di RCTI kita mendapatkan viewer yang lebih luar biasa lagi banyaknya. Penghargaan ini juga dimaksudkan untuk memicu kemunculan talenta-talenta baru bagi pelaku seniman komedi Indonesia. Terima kasih lah ya semuanya ya. Memang terima kasih. Saya nggak nyangka, ini benar-benar kaget saya tadi. Masalahnya apa? Udah lama nggak pernah nongol di TV. Saya senang nomine-nominenya banyak yang muncul, baik yang baru maupun yang lama. Dan yang saya bahagia bahwa ada kategori juga seniman komedi tradisional. Berarti kita juga mengapresiasi para seniman komedi kita yang berada di berbagai daerah. Dan dari 12 kategori ini ada 4 kategori yang dipilih oleh juri, 5 kategori dipilih juri, 4 kemudian dipilih oleh publik melalui aplikasinya RCTI. Lalu kemudian ada 3 kategori lagi yang merupakan penghargaan khusus. Yaitu kategori khusus untuk karya atau orang-orang yang memberikan kontribusi luar biasa pada dunia komedi dalam 1 tahun terakhir. Kemudian ada Legend Award. Ini memberikan penghargaan kepada komedian kita yang legendaris, yang sudah berpulang tapi namanya dan jasanya tidak akan bisa kita lupakan. Satu lagi kategori pengabdian seumur hidup, komedian yang sudah berkarya hingga puluhan tahun dan masih terus berkarya hingga hari ini. Jadi ada ruang yang sangat luas di Anukom untuk mengapresiasi para seniman komedi dari yang paling baru, yang baru naik daun, sampai yang sudah legendaris. Sopan lu. Bangun, Pak. Kayaknya saya rasa orang sudah paham bagaimana RCTI merangkul semua pihak yang ada di industri entertainment. Satu-satunya yang belum itu adalah komedi. Dari Dewan Juri jelas kita melihat 5 tahun terakhir aktivitas mereka, kegiatan mereka di panggung-panggung komedi di berbagai platform, tidak cuma di layar kaca misalnya, tapi juga di media-media sosial mereka. Yang kedua, 1 tahun terakhir ini karyanya betul-betul luar biasa, mendapat sambutan, dari segi kualitas tetap terjaga, dan memang kita selalu jaga bahwa mereka tidak tersangkut masalah kriminal dalam 1 tahun terakhir ini. Itu yang kita jaga terus, dan yang jauh lebih penting kita harapkan dengan adanya apresiasi ini lahir seniman-seniman komedi yang baru lagi, terutama yang kami sangat rindukan di Persatuan Seniman Komedi Indonesia, lahirnya grup lawak komedi yang sudah lama tidak ada lagi. Itu kira-kira. Hari ini ada kegiatan dengan teman-teman, konferensi pers untuk Anukom 2024. Anukomnya keempat ini. Senang aja kita mendapat penghargaan, apresiasi dari Paski dan jajarannya gitu. Sebagai seorang komedian ternyata masih diapresiasi, padahal saya udah kurang giat loh di sana. Pasti seneng lah, dan karena masih dipercaya sama dewan juri kita, karena jurinya juga memang juri yang terpilih, juri yang memang sudah paham komedi, terutama komedian-komedian senior. Jadi saya terima kasih masih dipercaya. Mas Tarzan, aku cinta sama kamu. Ngomong apa sih? Udah deh, aku udah punya pilihan, Mas. Adalah beberapa komedian senior seperti almarhum Pak Jojon, banyak Mas Indro, dari senior kita tentunya ya. Kalau komedian yang menginspirasi aku awalnya untuk terjun ke dunia komedi, itu pertamanya aku suka pakai gaya-gayanya Aming. Yang Gen Z pasti harusnya tahu dong siapa Aming, ya kan? Milenial juga pasti tahu siapa Aming. Terus aku tuh ada influence juga dari Sule, ada juga. Dan untuk gaya-gaya muka-muka yang aneh-aneh, aku terinfluence dari Aziz Gagang. Iya sih, Bang. Kayak oke banget. Tantangan terbesarnya kita paling pantangan kalau suruh ngelawak pas ada acara gitu di instansi ataupun apa. Pas acara makan sama reunian lah. Karena kita ngelawak di acara reunian juga percuma. Karena mereka teman-teman lama ketemu kan pasti ngobrol. Terus kalau ngelawak di acara mereka makan, ya mereka lagi asik makan, masa kita ngelawak. Makanya kita minta jeda di antara itulah. Kalau ditanya ada nggak tantangan terbesar dari komedi, justru komedi itulah tantangan terbesarnya gitu. Jadi memang kayaknya isinya memang tantangan semua, karena memang ditantang kita untuk tahu informasi-informasi terbaru, tahu informasi sesuai dengan audiens kita. Kadang audiensnya beda, informasinya juga beda, jadi kita harus tahu semuanya tentang itu. Gitu. Ah, ini kenal nih. Yang 2 kali masuk nominasi gak dapet kan? Gak usah disebutin. Saya berharap dunia komedi Indonesia terus berjaya, terus mengisi ruang-ruang hiburan di negeri ini, memberikan hiburan tapi sekaligus juga memberikan edukasi dan membuka ruang-ruang informasi untuk masyarakat, sehingga lahir komedi-komedi yang tidak cuma membuat kita tertawa tapi juga komedi-komedi yang cerdas. Untuk masa depan mudah-mudahan melahirkan komedi-komedi Indonesia yang berbakat, yang bertalenta, dan mudah-mudahan komedi Indonesia tetap maju lah. Satu-satunya cara untuk bisa berdiskusi, berdialog dengan tenang,
dengan santai, dengan seru itu ya dengan komedi, dengan kesenian. Jadi ini bisa mendekatkan kita ke seluruh lini, berbagai lini. Kita mau masuk ke politik pakai komedi masuk, mau ke musik apalagi pakai komedi masuk, mau ngomongin tentang apapun pakai komedi pasti masuk. Ayo teman-teman semua, pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan Anugerah Komedi 4 2024. Tanggal 26 September jam setengah 10 malam. live mulai setengah 10 di RCTI. Hanya di RCTI. Aku suka RCTI.